Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 210200023. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan saya, yaitu 2-in-1 Restoran. 2-in-1 Restoran merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu bidang bisnis yang diminati oleh semua kalangan usia, khususnya kalangan muda. 2-in-1 Restoran memakai konsep 2-in-1, yaitu konsep yang memadukan dua buah hidangan favorit menjadi satu. Konsep ini menawarkan pengalaman unik dan baru yang tidak dapat ditemukan sebelumnya. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang diminati oleh semua kalangan usia. Oleh karena itu, bisnis kuliner mampu memiliki potensi besar untuk menjadi usaha yang sangat sukses. Pada umumnya, di setiap daerah Indonesia memiliki makanan atau kuliner yang dominan di daerah tersebut. Karena dengan maraknya hidangan tersebut di suatu daerah, maka memunculkan dorongan kepada konsumen untuk menemukan hal unik dan hal baru yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Dengan permasalahan tersebut, membawa kami memunculkan ide untuk memulai bisnis ini, yaitu 2-in-1 Restoran dengan konsepnya 2-in-1, yaitu mengkombinasikan dua buah hidangan terbaik menjadi satu. Bagaimana jika dua hidangan favorit Anda menjadi satu? Ini hanya dapat kalian temukan di restoran kami. Kami memulai bisnis ini karena melihat potensi yang terdapat di masyarakat, yaitu masyarakat terlalu terdorong untuk mencari hal unik. Dan itu sudah terbukti. Terdapat beberapa makanan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya, dan oleh karena itu masyarakat antusias untuk memakan atau mencoba hidangan tersebut. Hal ini memunculkan bahwa spekulasi bahwa memang masyarakat kita membutuhkan hal baru dan hal unik dalam bisnis, termasuk khususnya bisnis kuliner. Adapun visi misi restoran kami. Visi kami adalah menjadikan restoran kami satu-satunya di Indonesia, yaitu restoran yang mampu memberikan pengalaman menakjubkan di bidang kuliner yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Misi kami adalah membuat hidangan menarik yang tidak dapat ditemukan dimanapun, kemudian juga mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan, serta memberikan inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya kami akan menampilkan struktur organisasi kami, yaitu sebagai berikut. Dan berikut adalah wilayah kerja masing-masing bagian struktur organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa produksi, yaitu proses produksi. Proses produksi diawali dengan pemilihan bahan. Kami memilih bahan terbaik dari pasar swalayan yang ada di masyarakat. Hal ini kami lakukan guna memberikan bantuan atau memberikan dorongan perekonomian atau menumbuhkan perekonomian perseorangan masyarakat. Selanjutnya, setelah memilih bahan terbaik, kami akan beralih ke proses produksi. Bahan yang telah dibeli akan diolah terlebih dahulu, baru sebelumnya digunakan untuk disediakan atau diberikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah proses penyajian. Konsumen bisa masuk terlebih dahulu, kemudian duduk di restoran kami, kemudian kami antarkan menu kepada pelanggan, kemudian pelanggan bisa memesan makanan yang ingin mereka pesan. Oleh karena itu kami menyiapkan hidangan yang telah kami olah sebelumnya, sehingga saat menyajikan kepada pelanggan, makanan yang kami sediakan menjadi lebih fresh. Setelah diolah, kami akan menyajikan kepada konsumen. Saat menyajikan kepada konsumen, kami akan memberikan presentasi singkat tentang makanan yang kami sediakan. Karena makanan kami tergolong unik, maka diperlukan pemahaman kepada konsumen untuk lebih tahu tentang apa yang makanan yang kami sediakan. Selanjutnya ada unit promosi. Unit promosi merupakan unit yang kami sediakan untuk mempromosikan produk kami.
Produk kami merupakan produk yang unik, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atau informasi yang lebih banyak kepada konsumen agar konsumen lebih tahu tentang apa yang kami tawarkan. Karena bisnis kami atau produk kami yang kami sediakan merupakan bisnis yang baru dan tergolong sangat unik. Unit promosi akan mempromosikan produk kami di segala bentuk bidang, termasuk juga media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Unit promosi akan melakukan atau membuat sebuah video iklan atau video promosi serta poster dan lain-lain untuk mempromosikan produk kami. Selanjutnya ada tim delivery. Konsumen juga bisa memesan hidangan kami melalui telepon perusahaan, kemudian kami antarkan sesuai dengan pesanan pelanggan. Hal ini kami lakukan untuk praktis di era pandemi seperti sekarang ini, karena untuk bisnis restoran pelanggan lebih menyukai diantar atau ada layanan pesan antar. Oleh karena itu kami memilih layanan pesan antar ini untuk memudahkan konsumen untuk membeli hidangan kami karena situasi sekarang ini. Berikut ini merupakan timeline dari proses produksi. Analisa pasar dan pemasaran. A. Gambaran pasar. 1. Sponsor. Kami akan menyebarkan informasi tentang produk bisnis ini dengan menjadi sponsor pada event-event khusus dengan memberikan kupon yang berisi nomor voucher potongan harga. B. Mulut ke mulut. Sistem mulut ke mulut dapat menjadi andalan dan dapat dipercaya menjadi cara efektif dalam mendapatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini akan kami capai dengan pemberian stiker, potongan harga khusus, ornamen, poster, dan terutama kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami, yang harapan akan membuka jalan kepada jejaring pelanggan lain. C. Jejaring sosial dan internet. Dengan mengandalkan situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, yaitu dengan membuat video preview hidangan tersebut dengan menarik layaknya sebuah iklan, kemudian dipublikasikan ke platform sosial media yang telah kami buat sebelumnya. Segmentasi dan target pasar, segmenting, yaitu sebagai berikut. Setelah membahas segmenting, kita akan membahas targeting, yaitu target yang akan kita capai. Mengingat antusias yang akan ditimbulkan dengan hidangan yang kami buat, kami menyusun strategi untuk menjual 200 porsi per hari, yang mana ini merupakan porsi yang sangat besar yang dijual dengan waktu 1 hari. Porsi 200 ini bisa berasal dari berbagai macam menu yang kami sediakan, baik dari bakte, bagor, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa SWOT, yaitu bisa dihasilkan dalam tabel berikut. Untuk kekuatan produk kami yaitu memiliki keunikan tiap hidangan dan cita rasa yang enak dan berbeda. Hidangan yang kami distribusikan merupakan hidangan yang unik dan enak karena mengkombinasikan dua jenis hidangan makanan menjadi satu, sehingga setiap makanan memiliki cita rasa dan ciri khas yang masing-masing. Kedua, keunggulan strategi pemasaran, yaitu delivery. Kami menyediakan layanan delivery untuk agar supaya konsumen mampu menjangkau produk kami. Sekarang dalam situasi pandemi, belanja online dan layanan antar sangat disukai pelanggan. Selain itu, kami juga bertujuan agar konsumen yang penasaran dengan produk kami namun tidak berkesempatan untuk mengunjungi restoran kami, maka mereka bisa memesan lewat telepon online perusahaan kami, sehingga produk kami bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, organisasi dan SDM. Tenaga kerja berasal dari mahasiswa yang memang memiliki kemampuan dalam memasak dan juga memiliki banyak pengalaman dalam hal bisnis kuliner. Kelemahan atau weakness. Produk kami memiliki kelemahan, yaitu kuliner ini masih tergolong baru sehingga pelanggan perlu beradaptasi terlebih dahulu. Hidangan ini juga perlu pengembangan lebih lanjut untuk bisa selaras dengan selera pelanggan. Promosi, karena kuliner yang ditawarkan sangat unik, maka diperlukan pendekatan khusus yang dilakukan kepada pelanggan tentang pemahaman terhadap hidangan yang kami tawarkan. Peluang atau opportunities. Persaingan untuk usaha sejenis. Belum ada usaha sejenis di Indonesia, khususnya Kabupaten Kerinci dan sekitarnya.
Pengembangan usaha. Ada begitu banyak kuliner yang dapat dikombinasikan sehingga pengembangan usaha bisa terus dikembangkan dalam bisnis ini. Kami juga menyiapkan konsep-konsep baru yang unik sebagai bentuk pengembangan usaha lainnya. Hambatan, threat, yaitu yang pertama persaingan. Terdapat banyak usaha yang menawarkan hidangan sejenis yang sudah memasyarakat, sehingga sulit untuk menawarkan konsep yang baru dan berbeda. Selanjutnya ada pemahaman konsumen. Karena usaha ini tergolong tidak lazim, maka perlu memberikan pemahaman lebih kepada pelanggan tentang produk kami. Selanjutnya saya akan membahas strategi pemasaran, yaitu pertama produk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, produk memiliki keunikan di setiap hidangannya. Produk kami sediakan memiliki keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan produk lain, karena konsumen hanya dapat menemukan hidangan tersebut di restoran kami. Selanjutnya, keunggulan strategi pemasaran. Yang pertama, delivery. Kami menyediakan delivery diperuntukkan agar konsumen mampu menjangkau produk kami. Sekarang dalam kondisi pandemi, belanja online dan layanan antar masyarakat sangat disukai pelanggan. Oleh karena itu, delivery ini bisa saja menguntungkan restoran kami karena memiliki peluang luas menjangkau pasar luas. Selanjutnya, rendahnya waktu penyajian. Dalam bisnis ini kami menyediakan persiapan lebih matang sebelum buka, sehingga saat konsumen datang kami sudah siap menyajikan pesanan mereka dalam waktu yang singkat. Namun terkhususnya untuk menu samyang mercon dan bakso mercon harus dipesan 1 jam sebelumnya sehingga bisa dipersiapkan dan konsumen bisa menikmati hidangan tersebut dengan fresh. Yang ketiga adalah praktis. Karena jasa delivery, usaha ini juga menjadi praktis. Konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk kami. Kami juga menyediakan pesanan online sebaik pelayanan di tempat langsung. Pesanan akan terorganisir dan diurus secara baik oleh tim delivery. Selanjutnya kami akan menampilkan pricing atau harga dari hidangan yang akan kami distribusikan. Selanjutnya kita akan membalas place atau tempat. Untuk tempat, kami memilih tempat yang berada di pusat kegiatan kalangan muda, karena kalangan muda merupakan kalangan yang khususnya menjadi target kami. Kami juga telah menemukan tempat yang berada di samping lapangan Merdeka, kemudian juga tempat yang sangat dekat dengan kebutuhan yang diperlukan oleh restoran tersebut, karena dekat dengan pasar swalayan untuk kami temukan bahan pengolahan produk kami. Selanjutnya, plan B. Karena hidangan kami sangat unik, kami telah menyusun plan B, yaitu kami akan menjual makanan normal, dengan kata kutip makanan yang telah menjadi familiar di antara masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat bisa dengan perlahan beradaptasi dengan produk yang kami sediakan, karena produk kami sudah saya bilang seperti sebelumnya tergolong sangat unik. Oleh karena itu, pelanggan bisa memulai secara perlahan beradaptasi. Jika rencana ini tidak berhasil, kami juga telah menyediakan atau menyiapkan konsep lain, yaitu Art in Your Food, yaitu kami akan memulai sebuah bisnis yang membuat sebuah makanan dengan plating yang sangat berbeda dan sangat unik. Hal ini kami tekankan dengan visi kami, yaitu membuat hal menakjubkan di dalam bisnis kuliner yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Karena mengingat bahwa bisnis ini bisa saja tidak berhasil, kami menyediakan hal tersebut sebagai antisipasi atau jalan keluar dari permasalahan resiko ketidakberhasilan. Selanjutnya kami akan membahas promotion atau promosi. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, unit promosi akan mempromosikan produk kami di media sosial lain berupa bentuk video atau poster dan lain sebagainya. Hal ini kami sebarkan melalui media sosial. Dengan melakukan promosi, maka akan semakin banyak orang mengetahui bahwa ada perusahaan 2-in-1 yang menyediakan konsep yang sangat unik di bidang kuliner. Selanjutnya kami juga akan menyediakan stand atau memamerkan produk-produk dari supplier kami, juga serta membuat sebuah event, yaitu event icip-icip. Event ini akan kami sediakan sebagai wujud promosi bahwa kami akan memberikan interaksi kepada pelanggan, bahwa pelanggan bisa saja meng-create atau membuat kombinasi mereka sendiri, yaitu mereka setiap bulannya akan kami undi untuk satu buah hidangan akan kami realisasikan menjadi real untuk dicoba oleh pelanggan, sehingga pelanggan bisa membuat idenya sendiri kemudian mencobanya juga sendiri setiap bulannya. Hal ini mungkin berpotensi memberikan keuntungan bagi kami bahwa pelanggan bisa saja mengetahui konsep kami atau hidangan yang kami tawarkan.
Promosi juga bisa dilakukan dengan pemberian diskon ataupun juga dengan merchandise khusus yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas analisa pesaing, yaitu dapat dilihat dari tabel yang kami sediakan berikut ini. Analisa sumber daya manusia SDM. Yang pertama, gambaran kebutuhan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut. Rencana usaha. Untuk yang pertama, strategi pemasaran, menyediakan penyediaan delivery atau pemesanan online, strategi produksi, proses produksi seluruhnya diserahkan kepada partner bisnis di bidang produksi. Ketiga, strategi organisasi dan SDM, chef andal melakukan pelatihan kepada tenaga karyawan. Yang keempat, strategi keuangan, administrasi keuangan terkomputerisasi. Yang kelima, tahap-tahap usaha. Selanjutnya akan membahas analisa keuangan. Investasi awal sebesar Rp1.500.000. Biaya operasional per bulan dengan total Rp3.500.000. Biaya operasional per tahun Rp23.800.000. Sehingga modal awal Rp25.300.000. Untuk keuntungan bisa dilihat dari tabel berikut. Dengan total keuntungan per hari yaitu Rp53.000. Ini merupakan tabel keuntungan kotor. Dengan keuntungan kotor per hari Rp567.000. Keuntungan kotor per bulan Rp17.010.000. Ini merupakan keuntungan bersih, yaitu dengan keuntungan bersih per bulan Rp13.510.000. Perhitungan balik modal yaitu sebagai berikut. Jika setiap bulan angka penjualan naik 10%, maka balik modal akan terjadi pada bulan kedua dengan total Rp28.371.000. Sebagai tambahan, kami akan menampilkan lampiran dari produk-produk kami sebagai berikut. Kebutuhan dana modal awal yaitu sebesar Rp25.300.000. Yang ini akan digunakan dalam investasi awal seperti properti, meja, kursi, dan lain sebagainya. Biaya operasional per tahun dan biaya bahan makanan setahun. Titik balik ini akan tercapai pada bulan kedua, yaitu total laba sebesar Rp28.371.000. Sekian presentasi bisnis plan saya, yaitu tentang 2-in-1 restoran dengan konsepnya 2-in-1, mengkombinasikan dua buah hidangan menjadi satu. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.